Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairu kulluhu amin wa ilaihi yurja'ul kulluha amin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat ma'ani wallahu a'lam bil murad. Puja yang menjadi penghias rasa dan cinta yang ada dalam jiwa dan raga kita semuanya, semoga selalu terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul pada hari ini di pengajian rutinan malam Selasa. Shalawat wa salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Al-mukarramun wa mukarramun, para alim ulama, para kiai, para santri, para asatidz-asatidzah, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada ibu-ibu semuanya, insyaallah. Jadi membahas untuk pertemuan hari ini tiada lain tiada bukan kita akan membahas apa itu iman dan ada berapa tingkatan keimanan. Ibu-ibu semua yang saya hormati, jadi iman itu telanjang, pakaiannya takwa, perhiasannya rasa malu. Bukan malu jedor-jedor, bukan malu itu, malu dalam artian malu untuk berbuat maksiat. Nah, malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar gitu bahwa setiap kita melakukan sesuatu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita berbuat dosa, di setiap detiknya itu mungkin ada maut gitu yang akan menjemput. Nah, sadar. Nah, itu makanya wazinatul hayya, ketika iman telanjang, pakaiannya takwa, perhiasannya adalah malu. Seseorang kalau udah dikasih perhiasan berarti jadi mewah, jadi spesial terlihatnya. Jadi selain punya iman, punya takwa, punya rasa malu. Nah, ketika sudah melaksanakan, kita sudah punya iman, kita sudah punya takwa, terus kita punya rasa malu. Nah, apa yang akan kita peroleh setelah kita punya ketiganya? Wasamrotul ilmi. Wasamrotul itu buah daripada kita yang sudah kita lakukan dari tiga hal tersebut, ya ilmu. Ilmu untuk apa? Banyak. Makanya ada orang yang bilang,
Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Orang yang mau ngejar dunia silakan. Tapi kalau mau ngejar dunia ya dengan ilmunya barengi. Sekarang kan banyak ya orang-orang kata, oh saya ingin kaya begini, usaha. Kan usaha itu tidak hanya sebatas usaha gitu, enggak. Harus dengan ilmunya. Mungkin kalau perusahaannya besar, cari investor, cari orang yang bisa pembubuhan, ngerti teknologi dan lain-lain, baru perusahaannya akan maju. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang mengejar akhirat, ya paling bil ilmi, ya harus dengan ilmunya juga. Sekarang ibu wudu, ibu sholat, ada ilmunya banyak, masya Allah. Pertama, dari sholat itu rukun sholat. Setelah rukun sholat, rukun itu baik ada sunat. Setelah rukunnya, rukun yang 17, ada sunat-sunat dalam sholat. Wajib diketahui itu. Setelah rukun yang 17 ada sunat-sunat dalam sholat, ada syarat sah ketika kita melaksanakan sholat. Terus batalnya sholat itu ketika kita seperti apa. Selain itu sunat hayat, sunat abad, dan sunat-sunat yang lain banyak. Dari mana kita tahu? Yaitu dari kita utubul ilma, dari kita menuntut ilmu. Makanya tidak ada pembatasan usia dari kita pun utubul ilma minal mahdi ila lahdi. Utlubul itu utlub berarti dari fi'il amar, artinya sebuah kata suruhan gitu. Carilah ilmu dari mulai kandungan sampai ke liang makan. Berarti tidak ada batasnya ya. Mau tua, mau muda, mau sakit, mau sehat, mau senggang, mau sempit waktunya, sempatkanlah untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat. Nah, tadi kita baru bahas sholat. Sholat ada rukunnya, ada sunatnya, ada syarat sahnya, ada sunat-sunat hayat, sunat abad. Terus rukun juga ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ada yang lain-lain. Dari mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Dari kita menuntut ilmu. Nah sekarang oke, sholatnya udah tahu. Apakah sah sholat kita? Ketika kita sudah tahu semua, apakah akan sah sholat kita saat kita tidak mengetahui fardu wudu, sunat wudu, syarat sah wudu, air seperti apa yang bisa dipakai wudu? Kira-kira sah tidak sholatnya? Memang yang akan menerima ganjaran, yang akan memberikan pahala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita ibadah? Udahlah ibadah, sholat itu wudu. Masa tidak ada usaha lebih untuk mempelajari hal tersebut? Nah, maka dari itu dicarilah waman arodan akhirah, itu baru sholat sama wudu. Terus air yang dipakai wudu ada berapa? Terus apa yang membatalkan wudu itu apa aja? Belum lagi misalnya orang yang seperti apa yang bisa sholat, wah banyak, kompleks. Itu baru sholat sama wudu, belum puasa, belum zakat, belum yang lain-lain. Oh, masya Allah. Makanya dalam keterangan pun kutubul ilma dengan mahdi ila lahdi. Berarti saking wajibnya itu mencari ilmu dari mulai yang sampai yang mahal. Waman arodahuma, apalagi yang mencari kedua-duanya. Yang mencari kedua-duanya lebih parah. Harus mencari ilmu, baik ilmu dunianya dicari, ilmu akhiratnya dicari, nggak akan ada habisnya. Makanya kata sebagian ulama, apa
ilmu Allah itu banyak dan ilmu Allah itu luas dan kompleks. Apa buktinya? Buktinya dari kalangan ulama saja, ulama ada 6 misalnya. Yang satu ulama jago fikih tapi tidak jago hadis. Ulama yang jago hadis tidak jago fikih. Yang jago fikih hadis tidak jago alat. Yang tidak jago alat jago Al-Quran, qiraatnya jago. Ada ulama yang bisa matek, bisa balaghah, bisa ma'ani, bisa yang lain-lain. Tidak ada ulama yang sempurna. Itu berarti bukti bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Dibuktikan dengan para alim ulama saja tidak menguasai semua bidang. Nah itu buktinya. Nah, berbicara masalah keimanan berarti iman itu telanjang, pakaiannya itu adalah takwa, perhiasannya itu adalah malu dalam berbuat maksiat, dan wasamaratul ilmi, dan buah daripada kita melakukan 3 hal yang tadi sebelumnya adalah ilmu. Nah, makanya kata Syekh Ibnu Ruslan, wa kullu ma bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu ardun la tuqbalu. Jadi barang siapa orang yang beribadah tanpa ilmunya, maka mardud ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah, putung-putung tipis-tipis itu mudah-mudahan menjadikan sebab bocornya pahala kita. Amin. Menjadikan bocor dan sebabnya pahala kita. Saya juga masih dalam tahap pembelajaran ibu-ibu ya, mudah-mudahan doakan saya semoga istiqomah, dan ibu-ibu juga mudah-mudahan istiqomah bisa terus hadir ke majelis taklim apa hari ini insya Allah. Lanjutkan pembahasan mengenai keimanan. Melanjutkan pembahasan mengenai keimanan. Kalau di kitab Kasifatus saja alias Sarahnya Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Batani Al-Jawi radhiyallahu ta'ala anhu, di dalamnya itu dikatakan bahwa tingkat keimanan itu ada 5. Tingkat keimanan itu ada 5. Saya langsung bahas nggak satu-satu karena saya nggak tahu saya bisa ngobrol kapan lagi. Langsung saya bahas, insya Allah. Jadi di tingkat pertama, jadi untuk mencapai keimanan itu ada 5 tahap. Keimanan yang sempurna, keimanan yang hakikat itu ada 5. Yang pertama namanya iman taklid. Iman taklid, iman ngikut-ngikut. Maksudnya iman ngikut-ngikut gimana? Misalnya ibu sholat hajat, misalnya ibu sholat hajat, Bu, ada yang tanya, Bu, sholat hajat itu apa? Oh, saya nggak tahu. Saya ikut aja di Allah, saya harus sholat hajat. Ibu sholat taubat. Alhamdulillah saya sholat taubat.